Aduh, panas banget nih. Panas banget ya cuacanya ya guys ya. Ini fenomena ini disebut fenomena pemanasan global loh. Apa itu pemanasan global? Yuk kita cari tahu. Bentar guys, sebelum mulai video pembelajarannya, kalian udah tahu belum sih namaku siapa? Perkenalkan, namaku Herlina Ambarwati, kelas 2, absen 10, sekolah SMA Negeri Ruang Lanjut. Yuk kita mulai aja yuk pembelajarannya. Pada topik kali ini, aku akan menjelaskan pemanasan global. Aku di sini akan membagi 6 topik, yaitu yang pertama, pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, asap gas rumah kaca, dampak pemanasan global, solusi mengatasi pemanasan global, dan hasil kesepakatan dunia internasional. Yuk ikutin aku yuk! Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi selama kurang lebih 100 tahun terakhir. Suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat, yaitu 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,33 derajat Fahrenheit. Penyebab pemanasan global. Efek rumah kaca panas dari matahari masuk ke atmosfer. Sebagian radiasi diserap oleh bumi. Sebagian dipantulkan dalam bentuk radiasi inframerah. Saat radiasi inframerah ke atas akan terkena gas rumah kaca. Sebagian radiasi inframerah bisa keluar, sebagian memantulkan masuk kembali ke bumi. Siklus pemantulan dan penyerapan ini terus berulang dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas rumah kaca peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Adapun gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida, uap air, metana, CFC, dinitrogen oksida, dan ozon. Aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yaitu yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Peningkatan jumlah industri dan sarana transportasi tersebut selalu diikuti dengan peningkatan penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar fosil yang seperti minyak bumi dan gas alam. Hasil dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut berupa gas-gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Sebagian besar dari gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Yang kedua, penggunaan CFC dalam kehidupan sehari-hari. Gas CFC digunakan untuk peralatan rumah tangga, yaitu alat-alat pendingin seperti kulkas dan AC. Gas CFC mencapai ke lapisan stratosfer, di mana pada lapisan ini terdapat ozon. Pada lapisan stratosfer, gas CFC dipecahkan oleh radiasi sinar UV, kemudian terurai dan melepaskan atom-atom klorin. Kemudian atom klorin bereaksi dengan ozon secara terus-menerus. Akibatnya, terjadi penipisan lapisan ozon, sehingga terjadi lubang ozon. Dari hal tersebut, menyebabkan peningkatan paparan radiasi sinar UV yang masuk ke permukaan bumi. Dari peningkatan tersebut menimbulkan kerusakan pada jaringan kulit. Yang ketiga, yaitu kotoran ternak. Kegiatan peternakan sapi memiliki dampak yang lebih signifikan daripada gas CO2, karena dalam proses fermentasi sapi menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan dalam rumen sapi dikeluarkan bentuk fases dan gas buangan, yaitu kentut serta sendawa. Gas metana ini memiliki kontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, yaitu sampah. Metode pengolahan sampah yang kurang efektif juga dapat mempengaruhi kadar gas rumah kaca di atmosfer. Ketika sampah berada di paling bawah pada TPA, sampah tersebut akan membusuk dan terbentuk gas metana. Pembakaran sampah juga menghasilkan gas CO2 dan
CH4 yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Yang kelima, deforestasi. Deforestasi atau penggundulan hutan, suhu bumi mengalami peningkatan yang akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Selain itu, permukaan air laut menjadi naik dan terjadinya bencana banjir. Deforestasi ini dilakukan untuk lahan dijadikan sebagai permukiman dan infrastruktur. Asal gas rumah kaca. Uap air yaitu proses penguapan air hasil reaksi pembakaran. Karbon dioksida, hasil pernafasan makhluk hidup, 75% dari pembakaran bahan bakar fosil dan pabrik semen, pembakaran dan penebangan hutan. Metana, produksi minyak, gas alam, dan batu bara. Kotoran hewan, ternak, bakteri pada tanah, dekomposisi tanaman yang sudah mati. CFC, pendingin, penyemprotan aerosol seperti hairspray, pengembang busa. Dinitrogen oksida, pembakaran hutan dan bahan bakar fosil, produksi pupuk nitrogen, pembakaran biomasa. Lalu, dampak apa yang terjadi akibat pemanasan global? Yuk ke slide berikutnya yuk. Dampak pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub-kutub bumi. Daratan es memiliki peranan dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Dengan hilangnya daratan es di kutub, dapat memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. Yang kedua, perubahan cuaca dan iklim. Berubahnya waktu, musim hujan dan musim kemarau, kekeringan, tanaman sulit tumbuh, kekurangan air bersih, hutan mudah terbakar, udara semakin panas dan lembab, mempengaruhi kesehatan manusia. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan tanah longsor, dan memicu perkembangan biakan hewan merugikan pada negara iklim meningkat potensi gelombang panas, dehidrasi, serangan panas, korban jiwa, musim dingin lebih pendek, temperatur meningkat sehingga salju berkurang, musim gugur, hangat, dan kering, sehingga meningkatkan potensi kebakaran hutan. Musim semi datang lebih cepat dan terjadinya angin topan, badai dan hujan es yang sering. Yang ketiga, kenaikan permukaan air laut. Mengganggu keberlangsungan hidup di sepanjang garis pantai. Tercampurnya air tanah dengan air laut mengganggu pasokan air tanah untuk minum dan mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya. Lambat laun, kota-kota pinggir pantai bisa tenggelam. Pulau-pulau kecil juga bisa jadi tenggelam dan erosi pantai. Yang keempat, punahnya flora dan fauna. Kepunahan spesies disebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem akibat perubahan iklim. Flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya. Jika tidak mampu beradaptasi untuk bertahan hidup, resiko kepunahan flora dan fauna pun akan terjadi. Yang kelima, timbulnya wabah penyakit perubahan iklim yang dapat mengubah siklus hidup beberapa hama, sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya, seperti meningkatnya kasus demam berdarah karena munculnya ruang baru untuk berkembang biakan nyamuk demam berdarah. Dari tadi kita belajar terus nih, pasti kalian letih ya. Kalian istirahat dulu selama 1 menit sampai 5 menit. 5 menit, pause videoku dulu, lalu kita akan belajar lagi ya tentang hal berikutnya ya.
Gimana guys? Sudah rileks? Kita bisa lanjut lagi ke pembelajaran ya? Oke, lanjut. Lalu, apa ya solusi untuk mengatasi akibat pemanasan global ini? Apakah ada solusinya? Pasti ada ya. Yuk ke slide berikutnya yuk. Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. Yang kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi karena hutan memiliki fungsi vital bagi kelangsungan makhluk hidup di dunia. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Yang keempat, menghemat energi. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Yang keenam, melakukan pengolahan sampah yang benar, yaitu memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Yang ketujuh, melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada masyarakat luas dengan memberikan pengetahuan untuk menjaga alam. Hasil kesepakatan dunia internasional. Pemanasan global adalah masalah yang harus dihadapi seluruh negara-negara di bumi, sehingga membutuhkan suatu perjanjian internasional. Yang pertama, IPCC, badan di bawah PBB yang dibentuk tahun 1988 sebagai langkah untuk menangani perubahan iklim. Langkah nyata, pengumpulan informasi yang berguna dalam pengendalian pemanasan global. Hasil, laporan penilaian tentang kondisi lingkungan yang berhubungan dengan pemanasan global. Cangkupan laporan, resiko perubahan iklim, dampak perubahan iklim, alternatif solusi yang ditawarkan. Yang kedua, protokol Kyoto ditandatangani di kota Tokyo, Jepang pada tahun 1997 saat konvensi UNFCCC. Isi membatasi emisi karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, hidrofluorkarbon, perfluorkarbon, sulfur heksafluorida, mengatur mekanisme kerjasama antar negara untuk mengendalikan pemanasan global, yaitu Emission Trading Joint Implementation Clean Development Mechanism (APPCDC). Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2006 di Sydney, Australia, peserta Australia, Republik Rakyat Tiongkok, RRT, India, Jepang, Republik Korea Selatan. Tujuan, bertukar teknologi untuk mencegah perubahan iklim dan menciptakan pembangunan bersih. Pembangunan bersih, proyek pengurangan gas rumah kaca, serta proyek penanaman pohon, reboisasi. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, TBP. Terdapat 17 tujuan pembangunan keberlanjutan. Inti dari 17 tujuan tersebut adalah seruan mendesak untuk bertindak mengatasi kemiskinan seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Nah, pembelajaran tadi seru banget kan? Oke, kita bertemu ke video selanjutnya ya. Dadah!